Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menangkap ikan menggunakan bom, 3 pelaku diringkus polisi di Halmahera Selatan. Menyalahgunakan visa kunjungan, 23 warga negara Vietnam ditangkap imigrasi Ternate. Hendak berburu dan menangkap udang, 3 warga Tawiri Ambon tersesat di hutan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak, 4 warga Kabupaten Halmahera Selatan diringkus personel Ditpol Airut Polda Maluku Utara. Saat hendak ditangkap, para pelaku pengebom ikan sempat berusaha melarikan diri menggunakan longboat. Akibatnya aksi kejar-kejaran pun terjadi sehingga memaksa petugas mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan akhirnya berhasil ditangkap. Keempatnya adalah La alias Ane, ketua kelompok, M alias Emi, penyelam, Dede alias Dede, penjaga kompresor, dan La alias Aji, motoris kapal. Selain para pelaku, petugas juga menyita 1 buah longboat dan sebuah alat pelengkap selam serta bahan peledak berupa botol dan ikan 10 kg. Iya, sempat lari. Melarikan diri. Lari. Siapa lari? Takut, Bang. Untuk kasus yang hari ini terjadi penangkapan di desa Jukotamo. Desa Jukotamo itu ada Kabupaten Halsel, Kabupaten Halsel. Di sana berawal dari kapal kita dengan nomor lambung 30 XX30 tahun 2006 melaksanakan patroli rutin, Pak. Pada saat patroli rutin tersebut, kita anggota melihat ada pada saat patroli rutin menemukan ada yang lagi melempar bom. Terdengar ledakan, didekati sama anggota dan diteriakin sama anggota untuk tidak lari. Akhirnya mereka lari. Makanya ada mungkin video yang beredar, ada keluar itu hanya tembakan peringatan saja. Hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku sudah berulang kali menangkap ikan menggunakan bom. Dari hasil pengeboman ikan, mereka jual ke desa-desa tetangga. Keempat pelaku kini ditahan di Ditpol Airut Polda Maluku Utara dan terancam 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Selatan. Petugas imigrasi Ternate berhasil menangkap 23 warga negara asing asal Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Mereka ditangkap di 2 penginapan di kota Ternate. Mereka ditangkap usai dilaporkan pihak penginapan. Berdasarkan hasil penyelidikan, 23 WNA ini masuk ke Ternate melalui Bandara Makassar, Soekarno-Hatta, serta Bandara Patimura Ambon. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku Utara, Muhammad Ridwan, mengungkapkan para WNA ini diduga korban TPPO atau perdagangan orang dari negaranya. Para WNA berencana akan pergi ke Australia. Dalam hal ini mereka menyampaikan untuk wisata awalnya. Ya, kami kan karena Vietnam ini subjek bebas visa kunjungan dan negara ASEAN juga. Jadi kami berikan izin dalam pengertian untuk melakukan wisata di Ternate. Awalnya seperti itu. Nah, namun karena ada informasi dari kantor wilayah Kementerian Imigrasi di Sulawesi Tenggara, ada pengungkapan kasus 30 orang warga negara Vietnam di sana, di kantor imigrasi Bau-Bau khususnya. Akhirnya kami lakukan tindakan imigrasi berupa pendetensian
Jadi terhadap pertama yang kami amankan 9 orang, setelah pengembangan ternyata menambah lagi 14 orang Vietnam. Ini bukan orang Makassar ya. Usai ditangkap, ke-23 WNA asal Vietnam rencananya akan segera dideportasi ke negaranya. Langkah ini diharapkan menjadi efek jera bagi warga negara asing lainnya yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Pengendara di Kota Ambon wajib ekstra waspada, sebab banyak jalan protokol di Kota Ambon yang rusak. Terdapat ratusan titik kerusakan tersebar di berbagai ruas jalan protokol di Kota Ambon. Kondisi jalan yang rusak parah ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan. Sebab lubang yang menganga di jalanan Ambon bisa menjadi jebakan maut, terutama saat malam hari atau pada saat hujan. Sejumlah jalan protokol yang rusak ini yakni Jalan Dr. Maleholo, Jalan Nona Sarso Papua, Jalan Walter Monginsidi, serta Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Kebun Cengkih. Dengannya tergenang air, lubang, dan berlubang banyak. Sangat terasa juga, Bang? Ya. Apa harapannya, Bang, sebagai warga kota dan juga pelintas? Ya, barangkali bisa Diperbaiki lah. Supaya pengguna jalan lebih aman. supaya pengguna jalan lebih aman ya. Tanggapan apa sendiri? Oh, agak paling setengah mati, apalagi waktu itu yang seperti mati. Penumpang juga serasa nyaman. Apalagi di Batu Merah, pasar Batu Merah yang di Iya. terminal tuh, mami. Jalan itu memang sangat. Jadi harapannya apa sebagai sopir angkot? Tolong nyakan juga tuh, apalagi jalan di atas itu pernah ada korban nih. Jadi mudah-mudahan diperhatikan juga ya. Iya. Kondisi jalan yang memprihatinkan ini menuntut perhatian serius dan tindakan cepat dari pemerintah. Perbaikan jalan yang mendesak bukan hanya akan meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi yang paling utama akan mengurangi risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan masyarakat Kota Ambon. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Kebakaran terjadi di tempat pembuangan sampah atau TPA ilegal di kawasan air besar Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kepulan asap pekat akibat kebakaran TPA ilegal ini sempat mengganggu pengendara yang melintas. Akibat kepulan asap mengakibatkan pengendara yang melintas harus berhati-hati. Api pertama kali muncul pada Senin malam, kemudian sempat padam dan sebelum akhirnya terbakar kembali pada Selasa pagi. Luas area yang terbakar mencapai puluhan meter. Diduga api berasal dari puntung rokok. Seperti ini kan polusi nih, Pak. Mengganggu tidak? Sangat terganggu ya, Pak. Jadi apa harapan Bapak orang dengan sampah yang sudah dibakar kalau dia asapnya mulai Pembersihan tuh dari ini aja. Yang ya, supaya dari persampahan ya. harus angkat itu. Karena ini kan pengaruh terhadap kesehatan juga nih, Pak. Tak hanya pengendara, asap akibat kebakaran sampah ini sampai juga ke permukiman sekitar sehingga mengganggu warga. Sampah ini kemudian padam dengan sendirinya setelah beberapa jam terbakar. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.